Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat siang semuanya. Shalom. Bapak Ibu sehat semuanya. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus. Dalam renungan harian yang telah saya siapkan untuk Bapak Ibu saudaraku sekalian dalam grup, saya dalam minggu-minggu ini membahas mengenai problem dan musuh terbesar kita. Masih berlanjut di bagian celah-celah. Saya mengatakan bahwa problem dan musuh terbesar kita sebenarnya bukan iblis. Musuh terbesar kita bukan roh-roh jahat. Bukan setan-setan. Bukan juga dunia ini dengan segala tipu dayanya. Memang ada dua ekstrim yang biasanya terjadi waktu seseorang berhadapan dengan setan-setan. Ekstrim yang satu terlalu meremehkan. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Setan sudah tidak ada kekuatan apa-apa sehingga dia menggampangkan. Nah, ekstrim yang kedua adalah terlalu melebih-lebihkan setan dengan pekerjaannya. Orang-orang seperti ini sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit setan. Rumah ada suara berisik sedikit juga nanti disalahkannya setan. Pekarangan rumah kemarin ada ada angin, terus kemudian ada dahan yang bergoyang, setan. Anak kita nakal, setan. Kita marah-marah, setan. Istri masak gak enak, setan. Nah, ini yang terlalu melebih-lebihkan. Pada dasarnya dua ekstrim tersebut juga ada di dalam gereja Tuhan. Nah, tentu kita harus mengerti bahwa sekali lagi bukan setan masalah terbesar kita. Tapi juga jangan pernah meremehkannya. Atau bukan juga orang-orang yang menjahati kita. Ada di sekitar kita. Mungkin juga orang-orang terdekat kita yang memang menjahati kita. Itu juga bukan musuh, bukan masalah terbesar kita. Walaupun seringkali orang-orang yang menjahati kita ini bikin kita kesel, marah-marah. Dan kita berpikir setan menggunakan orang-orang yang menjahati kita itu untuk menyerang atau melemahkan kita. Musuh atau peperangan terbesar kita, masalah terbesar kita tidak lain adalah diri kita sendiri. Bahasa lainnya adalah ego kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kitalah yang memutuskan membuka diri terhadap Allah atau terhadap setan atau si iblis. Kalau kita menutup diri buat iblis, iblis tidak bisa masuk dan mengacak-acak hidup kita. Tapi kalau kita membuka diri dengan mudah, iblis akan merusak hidup kita. Dengan demikian, keputusan itu ada di dalam diri kita. Akarnya ada di mana? Akarnya jauh ada di dalam hati kita. Tidak nampak di permukaan tetapi jauh ada di dalam hati kita. Itu sebabnya kalau hati kita beres, ada banyak hal nanti juga di luar akan tampak beres. Tapi kalau kelihatannya di luar tampak beres, tapi kalau hati kita belum beres, itu hanya ibarat babat daun. Nanti akan tumbuh kembali. Tapi kalau dasarnya adalah hatinya, memang nanti sudah dipulihkan, sudah ketemu dengan Tuhan, maka segala hal yang lain termasuk sifat-sifat kita yang buruk, masalah-masalah kita yang juga muncul karena sifat kita yang buruk tersebut akan terselesaikan. Dalam Markus pasal 7 ayat 21-23 jelas dikatakan bahwa hati kita ini sumber dari segala sesuatu yang jahat. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan ada di sana. Di mana? Dimulai dari dasarnya hati kita. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang jahat kalau memang kita jaga hati kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak jaga hati kita dengan baik, maka hal-hal yang belum terjadi, sesuatu belum jahat itu hanya masalah waktu saja. Makanya kita tidak heran kalau misalnya seseorang pada taraf tertentu belum berbuat jahat. Bukan tidak bisa berbuat jahat, belum. Karena standarnya
daya tahannya masih oke, masih di bawah dia. Tapi nanti ada satu titik dia akan jatuh. Kadang kita bisa mengamati diri kita sendiri juga. Kenapa ya dulu saya ikut Tuhan, menjadi Kristen. Awalnya kok saya saleh, baik, serius. Tetapi di perjalanan waktu kok tiba-tiba sepertinya saya mulai menyimpang ya. Kok saya sudah tidak bergairah lagi ya untuk Tuhan. Kenapa untuk hal-hal yang duniawi saya lebih bergairah. Padahal dulu saya nggak begitu. Karena dulu belum ada kesempatan. Belum ada duit. Belum ada peluang-peluang yang terbuka. Tapi kalau kita sudah ada peluang, sudah ada kesempatan dan kita tetap mencintai Tuhan, kemungkinan besar hati kita memang sudah dibereskan sama Tuhan, diselesaikan sama Tuhan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ terpancar hidup kita. Orang kalau jaga hati dengan baik, hal-hal yang lain nanti terjagai. Mulut kita juga terjagai, mata kita terjagai, kelakuan kita terjagai, keputusan-keputusan kita terjagai. Tetapi kalau misalnya hati kita tidak dijaga, mulut kita juga akan banyak kebablasan. Jadi kita tidak heran kalau orang berkata, aku gak bermaksud begitu, aku lepas kontrol. Bukan lepas kontrol, karena masih ada banyak hal di dalam area hatinya yang masih belum diselesaikan. Bahkan setelah iblis dan semua roh jahat dipenjara serta disingkirkan, kita sebenarnya masih mempunyai yang namanya sifat dasar. Sifat dasar ini bahasa lainnya kodrat dosa. Kodrat dosa ini yang sebenarnya masalah terbesar di dalam hidup kita. Dan menjadi Kristen adalah proses untuk kita diubahkan dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Nah, kodrat dosa inilah yang sebenarnya secara kepermukaan muncul dalam bentuk sifat-sifat seperti egois, malas, suka berdari, keras kepala, susah diatur, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harus kita perangi dulu. Kalau ini kita bisa selesaikan, maka Bapak Ibu sekalian, hal-hal lain nanti juga akan terselesaikan. Itulah itulah akar penyebab atau kehancuran dari keluarga, gereja, kemandekan rohani kita, dan kerusakan hubungan kita dengan sesama. Jadi sangat tidak adil kalau sedikit-sedikit kita menyalahkan iblis. Padahal sumbernya kita sendiri, akarnya kita sendiri. Nanti kalau kita sudah di langit baru, bumi baru, situasinya saya tidak tahu. Tetapi saya meyakini sifat kodrat dosa ini tidak seburuk yang sekarang. Tapi kemungkinan besar juga masih ada. Masih ada. Itu sebabnya selama kita di dunia ini adalah suatu sekolah atau kesempatan untuk kita diubah menjadi pribadi seperti Kristus. Menjadi orang Kristen itu kan bukan sekedar melakukan sesuatu, saudara, tetapi menjadi sesuatu. Melakukan sesuatu itu kita ibadah seminggu sekali ke gereja, memberi persembahan, pelayanan, itu melakukan sesuatu. Menjadi Kristen itu proses menjadi sesuatu, menjadi seperti Kristus. Jadi kalau misalnya kita hanya sekedar melakukan sesuatu, kita belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kodrat dosa kita juga belum terselesaikan dengan baik. Makanya tidak heran kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, 20-30 tahun sifat-sifat ini muncul terus ke permukaan. Tidak kunjung menang. Tetapi herannya kita menyalahkan setan, kita menyalahkan iblis. Nah, ini memang yang juga harus jujur kita akui, dalam banyak kasus itu kita lakukan. Efesus pasal 4 ayat 27 mengatakan jangan kita memberi kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di sana topos atau topon, artinya ruang kendali, celah yang terbuka. Jadi iblis itu bisa masuk dalam hidup kita kalau kita kasih ruang kendali, kita kasih celah, kita kasih
tempat untuk dia berpijak menguasai hidup kita. Kalau kita nggak kasih, dia nggak bisa. Kalau kita akhirnya hidup kita ini rusak, keluarga kita rusak, kerohanian kita rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak sama sekali. Tidak semata-mata iblis yang harus disalahkan, tetapi harusnya kita pertama-tama koreksi diri, kenapa aku membuka celah buat iblis. Di dalam renungan yang sudah saya sampaikan ada celah-celah yang sudah saya bahas. Celah yang pertama itu kepahitan atau dendam. Selama seseorang masih terus tinggal dalam kepahitan, dalam dendam, setan akan dengan leluasa bergerak. Orang-orang seperti ini tidak pernah ketemu Tuhan. Sekalipun orang ini menyebut nama Tuhan, tapi orang-orang yang terus menyimpan dendam, terus pahit dalam jangka panjang, dia akan binasa. Dan orang-orang seperti ini saya yakin tidak diperbolehkan masuk surga. Kenapa? Karena surga nanti adalah orang-orang yang sudah selesai. Jadi selama kita belum selesai di dunia ini dengan orang yang kita anggap menyakiti hati kita, selesaikan, bereskan. Dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jadi kalau misalnya kita belum beres hari ini, anggaplah ini hari terakhir kita hidup, bereskan. Ketemulah, temui orang-orang yang sudah merasa dikhianati, disakiti, dan ampuni atau maafkan dia. Yang kedua, mencintai kebiasaan buruk seperti perzinahan, judi, merokok, narkoba, dan hal-hal yang lain. Yang jelas-jelas sebuah kebiasaan buruk, pornografi. Orang-orang yang terikat dengan kebiasaan buruk tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan dengan total. Tidak bisa. Orang-orang seperti ini akan terus terbelenggu. Dan sampai titik tertentu dia gak bisa lagi keluar dari kebiasaan buruknya. Dia milik kuasa kegelapan. Anak-anak muda merupakan aset gereja Tuhan yang tiada terkira. Tetapi anak-anak muda banyak jatuh di wilayah ini. Kebiasaan buruk. Kalau gak pornografi, perzinahan, sekarang sudah terikat game online, media sosial. Anak-anak kita sekarang ikatannya jauh lebih berat dari zaman kita dulu. Sebabnya mereka harus ditolong bagaimana bisa keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Salah satunya adalah melalui retreat yang kita sediakan. Kita akan tolong anak-anak kita. Dan bukan hanya didoakan maju ke altar, tetapi diajak sharing. Diajak terbuka dan ditolong, dimentor. Karena ada orang-orang pengen keluar dari kebiasaan buruknya tidak sanggup karena terlalu dalam. Ada orang-orang yang saya layani dulu sampai terikat pornografi. Bertahun-tahun. Waktu dia melepaskan tuh sampai meriang. Muntah-muntah meriang karena dia terikat puluhan tahun. Dan itu tidak mudah, dia perlu pendampingan. Karena kalau dia sudah lewat di situ, fase situ dia harus didampingin. Termasuk yang gonta-ganti pacar. Wah itu berat juga, apalagi kalau pacarannya sudah nggak kudus. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, kuliah. Nah, orang tua seringkali tidak tahu, pikir anak-anak kita baik-baik saja. Padahal pacarannya banyak sudah kebablasan. Nah itu sebabnya kita harus tolong mereka. Belum yang terikat sekarang ada judi bola lah, judi ini. Aduh sekarang ini begitu banyak kesempatan celah yang terbuka. Nah orang-orang begini walaupun badannya ada di gereja, tetapi hatinya melekat kepada kebiasaan buruknya. Nah ini kasihan, mereka perlu ditolong, mereka terikat, terbelenggu tangan dan kakinya. Mereka tidak bisa berbuat banyak, mereka pengen berubah, tapi mereka perlu bantuan. Dan bantuannya adalah firman. Belum kasus-kasus lainnya saudaraku sekalian. Kemudian celah berikutnya meremehkan dan meragukan firman. Orang boleh mendengar firman di gereja, tetapi sebenarnya hari-hari mereka tidak mencintai firman, tidak menghormati firman. Segala keputusan kelakuannya, perilakunya, perkataannya gak ada kaitannya dengan firman setiap hari. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah membuka celah buat iblis masuk dan mengobrak-abrik seluruh hidupnya. Kadang mulutnya berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi hidupnya sehari-hari gak ada hubungannya dengan firman sama sekali. Kemudian mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam banyak kasus kita perhatikan. Kita sendiri juga mungkin salah satunya. Kita buka celah dengan cara mengandalkan manusia. Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita punya masalah keuangan?
Biasanya manusia. Kenapa? Karena manusia bisa memberi jalan cepat. Jalan cepat dan murah. Tentu, saudaraku sekalian, kita harus mengucap syukur kalau ada orang-orang yang Tuhan pakai menolong kita. Orang-orang itu bisa menjadi alat Tuhan menolong kita, memberkati kita. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan orang itu. Kita harus menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi waktu ada masalah keuangan, kesulitan-kesulitan yang sampai titik tertentu kita mau menyerah. Harusnya kalaupun harus menyerah, kita menyerah di kaki Tuhan. Kita banyak berdoa. Ya tapi kalau pendeta begitu Pak, kalau kita manusia biasa. Tapi standar kita harus sama. Saya juga punya titik di situ. Sebagai pendeta juga saya bisa mengandalkan manusia, mengandalkan jemaat. Tapi saya berusaha sekuat tenaga dengan pertolongan Roh Kudus untuk tidak mengandalkan manusia. Berikutnya terlalu sibuk atau terlalu santai. Kemarin yang belum sempat mendengar video yang saya kirim dari Paul Washer, sudah bisa buka. Penting sekali. Kalau kita sesibuk apapun, seharusnya yang dipotong itu jangan jam doa. Jangan jam baca Alkitab, jangan jam ibadah yang dipotong. Yang dipotong tuh jam kita membuka Facebook, YouTube, ngerumpi, dan yang lain-lain. Kalau jam doa jangan dipotong. Bangun lebih pagi supaya bisa berdoa. Sediakan 30 menit sehari itu duduk di kaki Tuhan dan bergantung sama Tuhan lewat doa-doa. Baca Alkitab. Tapi orang kalau sudah terlalu capek, wah, sudah jam 9. Pagi-pagi juga udah gak sanggup bangun lagi. Bangun-bangun udah siang. Siang dengan pekerjaan sudah menunggu. Terus hari-hari seperti itu. Itu lingkaran setan yang membunuh jiwa kita. Terlalu santai juga bahaya. Gak tahu ngapain seharian. Banyak waktu bolong. Apalagi di rumah internet unlimited. Wah sudah. Hari-harinya nonton YouTube. Hal-hal yang tidak produktif. Nongkrong sana, nongkrong sini, ngumpul sana, ngumpul sini. Itu mangsa empuk bagi kuasa kegelapan. Yang muda-muda dengarkan. Termasuk juga yang kita sudah dewasa, yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Ibu-ibu ini kadang-kadang juga banyak waktunya. Kalau terlalu santai, wah itu juga membahayakan. Apalagi udah terlalu santai masuk mall, wah itu lebih membahayakan lagi. Membahayakan bagi siapa? Bagi jiwamu, bagi jiwa suamimu. Bagi kantong suamimu juga membahayakan. Itu yang sudah saya bahas. Dan pagi tadi yang saya kirim adalah iri hati atau cemburu. Atau tadi malam ya, iri hati atau cemburu. Waduh, orang kalau sudah dipenuhi dengan iri hati, dengan cemburu, wah ini setan tinggal bekerja dengan cepat, rusak. Saya tuh kadang-kadang sedih ya. Kalau kecemburuan atau iri hati ini dalam dunia orang yang tidak mengenal Tuhan, ya mungkin kita anggap ya memang mereka standarnya begitu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita harusnya bisa menguasai diri. Apalagi perkara rohani. Ada orang masih cemburu, yang satu diperhatikan oleh pendetanya, yang satu tidak diperhatikan. Harusnya kita tidak boleh begitu lagi. Kita fasenya sudah harus lewat. Udah nikah, sudah di atas 15 tahun nikah, 10 tahun nikah. Ya harusnya cemburu-cemburu kita juga harus bisa dikendalikan lah. Jangan lihat pasangan kita jalan sama siapa gitu ya. Padahal kebetulan ketemu pas keluar dari toilet. Kamu tadi ketemu siapa? Ganteng, enak ya. Yalah Mi, itu kan cuman ketemu gak kebetulan doang. Itu kan mantan itu kan. Saudara, ya saya ngomong seperti ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi kita harus tumbuh dewasa. Kadang-kadang kita masih cek HP pasangan kita. Masih diliatin. Nah, yang tertawa mungkin pengalaman. Dilihat lagi isi chatnya apa. Terus padahal sebenarnya maksudnya gak begitu. Tapi kita sudah menaruh curiga, cemburu. Dan akhirnya iblis bekerja. Tuh lihat tuh. Istrimu kan gak bahagia nikah sama kamu. Tuh lihat tuh suamimu tidak bahagia nikah sama kamu. Perhatiin tuh.
Nah, itu sarana, kesempatan buat iblis itu merusak hidup kita. Sampai hari ini saya bahkan kadang-kadang nih ya, tidak tahu sandi kunci dari HP istri saya. Kadang saya tanya Daryl ini gimana cara buka? Mami punya ini nih, password nih. Saya mau kirim foto tadi yang diambil di ibadah. Dan gak penting, bagi saya gak penting. Saya terlalu mempercayai istri saya. Terlalu saya mempercayai dia. Dan dia juga terlalu mempercayai saya. Gak usahlah dihapus itu chat-chatnya itu apaan tuh. Hati-hati kalau sudah chat terus dihapus, sebenarnya juga harus tanda tanya. Hapusnya pun harusnya kita izin sama pasangan kita. Sini Mi. Ini kan terlalu berlebihan ya Mi ya. Aku hapus ya Mi ya. Takut mami baca jadi meriang ya. Dihapus ya Mi ya. Ya kalau enggak nanti ada keterangan dihapus, istrinya cek. Apa ini? Kenapa dihapus? Padahal dihapus karena ya dia kirim gambar yang tidak pantas. Ada loh satu pasangan muda-mudi datang kepada saya. Ya suaminya ini sudah mulai kaya dan punya duit banyak. Ada bagian sales saham gitu yang menawarkan untuk dia masuk program tersebut. Sampai dia kirim foto telanjang. Dia lupa menghapus. Dia lupa atau dia ya sejenis itulah. Lupa atau teledor atau gimana. Istrinya lihat. Wah, itu ngamuk. Apa ini maksudnya? Datang sama saya konseling. Dan sang pria juga cerita apa adanya bahwa benar-benar dia tidak bermaksud untuk mengkhianati istri atau apa. Karena itu jadinya terlalu cepat dan dia menawarkan kalau misalnya ini beli program ini akan ya dikasih fisiknya, dikasih badannya. Oh sampai begitunya loh. Tetapi kalau kita bisa menjaga hati kita, saya kira hal seperti itu tidak perlu terjadi. Makanya jangan genit-genit. Ya, bapak-bapak sudahlah. Kalau sudah menikah, sudah punya istri satu, apalagi sudah punya anak cukup. Udah gak perlu genit-genit lagi lah. Sudah sampai maut memisahkan. Udah gak usah pikir yang lain. Itu penting. Supaya istrimu juga bisa mempercayai engkau. Sebaliknya juga begitu. Ya, ibu-ibu ya, walaupun kelihatan masih cantik, ntar lagi juga kulitnya kendor. Iya tuh. Sekarang mah boleh bangga masih kulitnya masih kenceng. Tapi juga saya perhatiin kok dosen-dosen saya, mentor-mentor saya dulu waktu ketemu saya jadi anak muda di gereja tersebut, saya lihat lagi ketemu sebagai sama pendeta. Sekarang kan sudah sama-sama pendeta dan ketemu, kaget juga saya, udah keriput-keriput. Ya ampun, udah tua ya. Nah kalau udah begitu kita cari Tuhan saja lah. Udah, cari Tuhan saja. Udah. Jangan buka celah terlalu jauh, keluargamu nanti hancur. Nikmat gak seberapa, sengsara seumur hidup plus engkau dikirim ke neraka setelah engkau mati. Nah itu yang lebih mengerikan. Ya mungkin pendeta kita ini gak banyak godaan kali, kan pendetanya gak terlalu ganteng, gak terlalu kaya juga, jadi gak banyak godaan. Ada saja godaan tuh pasti ada. Tergantung bagaimana kita punya daya tolak untuk godaan tersebut. Ya Bapak Ibu, ini saya nanti teruskan dalam renungan tapi saya gak jelaskan semua. Nanti di renungan berikutnya mengenai keras kepala, kata-kata arogansi rohani. Ya hati-hati juga dengan janji-janji rohani kita sama Tuhan. Arogansi rohani kita, saya mau mati buat Tuhan. Saya mau hidup untuk Tuhan. Aku beri yang terbaik. Kalau gak jaga hati benar-benar setan mau uji, setan mau tambi kata-kata kita. Kemudian okultisme. Okultisme itu sekarang sudah gak model. Yang model itu materialisme, hedonisme. Jadi sekarang saya jarang melayani pelepasan di wilayah okultisme. Tetapi saya lebih banyak mengajarkan bagaimana jemaat harus menang dari area materialisme, hedonisme. Terus tujuan hidup yang salah atau ambisi duniawi dan pemberontakan. Nah, ini area-area celah-celah iblis yang nanti akan mengacak-acak seluruh hidupmu kalau engkau tidak menyerahkan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus mau menolong kita. Dia mau membebaskan kita. Caranya gimana? Hanya satu caranya. Caranya hidup di dalam kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada jalan pintas untuk kita bisa keluar dari ikatan-ikatan, dari area-area yang tadi. Celah-celah yang sudah kita buka bertahun-tahun. Cuman satu, kebenaran yang bisa mengubah kita. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun ngendep dalam pikiran kita. Wah, itu prosesnya lebih lama lagi. Itu sebabnya yang umur-umur di atas 40 tahun saya sering titip pesan. Harusnya om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun harus lebih rajin daripada yang youth belajar firman. Kenapa? Pertama, bapak ibu akan duluan check out. Oma, tante, om akan duluan check out dari dunia ini. Itu harus disadari dulu di atas kertas loh ya. Yang kedua, sudah terlalu mengakar kuat. Jadi kalau istilahnya obat, porsinya, dosisnya mesti ditambah. Belajar firmannya harus lebih kenceng, doanya lebih banyak. Saya bilang sama Pak Wandi, Pak, jauh-jauh tinggal di sini, ikut ibadah pagi, siang, sore ya Pak. Saya bilang, kenapa saya ngomong begitu? Pak Wandi dulu mau sekolah Alkitab. Sekolah Alkitabnya di gereja ini aja, saya bilang. Pagi, siang, sore. Udah cari Tuhan, pelayanan sama Pak Joko. Kunjungin jemaat-jemaat, belajar firman. Sudah persiapkan saja. Persiapan untuk kembali pulang menghadap Tuhan. Apalagi kalau sudah selama hidupnya kita ini sudah banyak, maaf ya, menikmati dunia ini. Menikmati kedagingan, sudah harus selesai. Jangan sampai kita udah mau mati belum selesai. Ini killer mau mati gak siap. Semalam itu saya merenung Bapak Ibu. Saya tidur itu merenung. Saya membayangkan nyawa saya dicabut dan saya melihat tubuh saya. Terus saya membayangkan begini, siapa ya yang jemput saya? Ya tentu sebagai pendeta saya meyakini Tuhan Yesus dan para malaikatnya yang menjemput saya. Tetapi meyakini itu boleh-boleh saja. Tetapi ada juga terbesit dalam pikiran, dalam hati saya, gimana kalau yang menjemput bukan malaikat. Yang menjemput bukan Tuhan Yesus. Tetapi ada makhluk lain yang menarik saya ke tempat yang gelap. Saya ingin bertobat, saya ingin membenahi diri, tapi sudah terlambat. Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu, saudara-saudara? Enggak pikir ya? Karena pikir umur masih panjang ya? Ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi saya peringatkan Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Tidak pernah tahu. Dan iblis itu coba tipu kita. Cara salah satunya menipu adalah seolah hidup kita ini enggak ada batasnya. Kemarin waktu kunjungan sama Ibu Eli, Ci Eli, ke satu orang tua dari jemaat, umur sudah 71. Dia tanya, Pak, ayatnya di mana ya Pak kalau batas hidup manusia itu 70 tahun? Saya bilang, saya bukakan Mazmur pasal 90 ayat 10 saya bacakan. Terus saya bilang, kalau sekarang Om sudah 71, itu seperti bonus sebenarnya. Jadi Om, sekarang tidak usah terlalu banyak mengharap mujizat atau kesembuhan. Sekarang ini lebih banyak, ya sudah kalau dokter suruh cuci darah, cuci darah. Dokter suruh gembira, gembira. Dokter suruh makan yang sehat, makan sehat. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu persiapan menjelang dijemput sama Tuhan. Kenapa? Karena kita semua dijemput, hanya Om mungkin duluan, saya bilang. Mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi kalau nggak jaga makan, nggak jaga pola hidup, kemungkinan besar 1-2 tahun dipanggil Tuhan. Tapi yang lain tetap dipanggil juga. Emang ada di sini yang nggak dipanggil Tuhan? Hanya batas waktunya tampak lebih lama saja. Tapi saya juga meyakini kok, saudara sebenarnya terbesit dalam hati, aku juga sebenarnya nggak yakin. Jangan-jangan kalau aku meninggalkan jasadku ini, rohku menuju ke satu tempat yang asing. Jagat raya itu kan begitu luas. Seorang hamba Tuhan, David Yongkicho, pernah bercerita bahwa jemaatnya meninggal. Dan kemudian perjalanan menuju ke akhirat, ke tahta Tuhan itu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Jadi di antar malaikat lewat kutub utara terus, entah kebenarannya saya juga tidak terlalu
katakan itu pasti ya, tetapi minimal punya gambaran sedikit ya. Kalau roh seseorang diambil dan kemudian perjalanan menempuh jarak antara bumi dengan tempat yang baru, Firdaus atau tempat nanti seseorang sementara waktu disimpan di sana, wah itu kan saya nggak tahu berapa lama. Mungkin sekejap, mungkin lama. Saudara pernah nggak sih membayangkan? Enggak, yang dibayangin cuma bagaimana bisa kaya, terkenal, hidup enak di dunia ini. Ya itu tipu daya iblis, saudara. Saudara harus belajar firman, kita harus belajar firman terus supaya pikiran kita diisi dengan firman, hati kita diisi dengan firman, dan ada kendali, ada rem. Kalau tidak, Bapak Ibu badannya di gereja, tetapi sayang, jiwa Bapak Ibu binasa. Caranya gimana? Caranya kita harus mulai mengalihkan yang menjadi pusat hidup kita. Seperti dalam gambar ini. Banyak orang menjadi Kristen tapi sebenarnya pusat hidupnya masih egonya. Yang bertahta di dalam hatinya itu masih ego. Bukan Kristus. Kristus ditaruh di luar. Nyanyinya sih Kristus segalanya, aku mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tetapi perilaku, keputusan, cara hidupnya semuanya bukan Kristus yang menjadi pusatnya. Menjadi pribadi yang betul-betul diteladani. Bahkan keputusan, aktivitas gak ada kaitannya sama sekali dengan Kristus. Egonya yang terus diservis, dikasih makan setiap hari. Mau marah-marah saja, mau bikin dosa saja. Mau free sex saja, mau pukul orang saja. Nah orang seperti ini belum mempertuhankan Kristus sekalipun dia sudah menjadi Kristen. Hati-hati, kita ditipu oleh iblis dengan perasaan-perasaan bahwa seolah-olah kita sudah menjadi Kristen dan pasti kita masuk surga. Tapi kalau belum Kristus yang bertahta di hati kita, masih ego kita, masih si aku yang mengendalikan kita, jangan-jangan sebenarnya kita belum pertuhankan Kristus. Nah, kalau dalam posisi seseorang yang menjadikan aku sebagai sentral, sebagai fokus, orang-orang seperti ini pada gambar yang berikut, yang kedua, ini biasanya cenderung menjadi peka dengan kebutuhan dan perasaan sendiri, tetapi tidak dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ini ciri orang yang egosentris. Orang-orang seperti ini peka sekali kalau kebutuhan dan perasaannya tidak diservis orang lain. Dia sangat sensitif kalau nggak diperhatikan. Dia sangat sensitif kalau misalnya diganggu. Tetapi dia tidak sensitif dengan perasaan orang lain yang mungkin juga dia ganggu. Mungkin juga dia nggak perhatikan. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, hari-harinya cuma diisi mengasihani diri. Dan berpikir sebanyak mungkin orang memperhatikan dirinya. Seolah-olah dunia berhutang kepadanya. Kenapa kamu tidak perhatikan aku? Aku sendirian, aku perlu diperhatiin. Kalau di rumah juga begitu. Dia mau suaminya perhatiin dia. Dia mau istrinya perhatiin dia. Sedikit gak diperhatiin, tersinggung. Sedikit kebutuhannya, keinginannya tidak terpenuhi, tersinggung. Marah. Dia belum bertuhankan Kristus, dia bertuhankan ego. Di gereja juga sensitif. Gampang marah kalau tidak diperhatikan. Kalau perasaannya tidak dimengerti. Jadi selalu dia berupaya supaya orang mengerti perasaannya. Kadang-kadang lewat media sosial. Diekspos di media sosial, nih lo kondisi perasaan, aku lagi sedih, aku lagi bete, aku lagi nggak mood. Hati-hati saudaraku sekalian, kita jangan terlalu sering mengekspos perasaan-perasaan kita, masalah-masalah kita ke media sosial. Menurut penelitian rata-rata sebenarnya 80%, kurang lebih ya mungkin, orang itu sebenarnya tidak mau tahu dengan masalah-masalah dan perasaan kita. Ada sekian persen, mungkin 15% dari orang yang membaca status kita itu mungkin kasihan, mungkin ingin peduli. Tapi karena cara kita begitu,
Jadi malah gak mau peduli. Yang lainnya gak mau tahu, terserah. Itu urusan kamu. Tapi kalau kita sudah terlanjur begitu, wah, kita tidak sembuh, kita tidak sehat. Gimana caranya? Kita harus belajar untuk menempatkan bukan aku yang bertahta di hati kita, tapi mulai menempatkan Kristus seperti gambar berikut di dalam hati kita. Ego kita sudah harus disingkirkan. Perasaan-perasaan sensitif kita, mau dilayani kita, mau diservis kita, ini harus kita tempatkan di pinggir. Kita harus mulai belajar fokus untuk mengerti, memahami perasaan Kristus. Hati Kristus, kerinduan Kristus. Perasaan kita sudah tidak terlalu penting lagi. Sekarang yang penting perasaannya. Dan ini gak bisa terjadi kalau kita tidak dekat sama Kristus. Kita gak mengenal Kristus, gak belajar firman, gak bisa. Gak bisa, ini gak bisa instan, gak bisa. Di doa pagi saya sharing kemarin. Pelayan-pelayan Tuhan itu harus banyak duduk di kaki Tuhan. Kau tidak bisa melayani Tuhan tanpa punya waktu duduk di kaki Tuhan. Kau bisa binasa, kau bisa kering. Kau semakin banyak sibuk, kau harus semakin banyak kasih waktu duduk di kaki Tuhan. Kadang-kadang dengan kesibukan kita yang begitu luar biasa, kita tidak pernah punya waktu lagi duduk di kaki Tuhan. Baca firman. Akhirnya ego kita lagi yang naik ke permukaan, yang bertahta. Sifat-sifat lama kita yang dulu sempat hilang, sempat tertidur, bangun lagi. Monsternya bangun lagi. Makanya ada orang, dulu dia baik loh. Kok sekarang belakangan kok kasar ya? Kok sekarang dia beda ya, gak seperti dulu lagi ya. Dulu murah senyum, gampang selo, hangat orangnya, sekarang kok dingin ya. Pasangan kita juga mungkin bisa merasakan, dulu pasanganku, istriku dulu orang yang gampang melayani aku. Gampang tersenyum, gampang menyapa, sekarang kok dingin ya. Suamiku dulu adalah seorang pribadi yang betul-betul membela, mengayomi, menjagai, kok sekarang cuek. Kok sekarang suamiku berbeda ya? Kemungkinan besar mereka sedang kekeringan. Kekeringan. Sebentar lagi terbakar. Saya titip pesan, saya ingatkan semua saudara dalam ruangan ini tak terlepas. Apalagi saudara ibadah saja misalnya jarang-jarang. Baca Alkitab di rumah tidak pernah. Renungan juga cuma sekedar lewat. Hari-hari saudara hanya diisi dengan cari duit. Plus buat dosa. Hanya masalah waktu saja. Hidupmu akan semakin rusak. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita ini sudah dibeli, saudara. Kalau kita sudah dibeli, ya harusnya kita ini fokusnya bukan diri kita. Pembantu saja Bapak Ibu sekalian. Itu kan kalau sudah pada jam kerja sama kita, staf kita. Misalnya di sini ada siapa? Yosua misalnya kerja sama Ricky Sally. Jam 9 masuk sampai jam 9 malam misalnya. Pada jam itu Yosua sudah dibeli loh. Dia gak punya hak. Gak bisa tiba-tiba Yosua mau main YouTube seenaknya. Jalan ke mall seenaknya. Oh enggak, dia dibeli. Dibeli dengan nilai tertentu, yaitu kerja itu. Gajinya itu. Itu cuman lewat materi yang nilainya gak seberapa. Tapi kita dibeli oleh Tuhan itu nilainya tak ternilai. Kita harusnya sudah gak bisa berkata ini hakku dong. Terserah aku dong. Gak bisa sudah. Kalau kita sudah jadi Kristen itu sebenarnya menjadi Kristen itu berarti kita menjadikan Yesus sudah menjadi pusat hidup kita. Total. Kita bangun tidur yang harusnya kita pikirkan itu bagaimana aku bersekutu dengan dia. Kita keluar rumah yang harus kita pikirkan aku berharap hari ini tidak melukai hatinya. Aku menyenangkan hatinya. Kalau kita mau buat keputusan-keputusan yang sangat penting kita tanya sama Tuhan. Tuhan apakah keputusanku ini sesuai dengan kehendak-Mu atau melukai hati-Mu.
Kalau melukai hatimu walaupun ini menguntungkan, aku gak ambil Tuhan. Itu seluruh konsentrasi hidup kita sepanjang hari itu tuh sebenarnya adalah Kristus. Tidak boleh perasaan-perasaan kita lagi yang terus bermain. Ya saudara, Paulus mengatakan setelah dia berjumpa dengan Kristus, setelah dia mengenal Kristus, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita secara fisik kita masih menjalani hidup sehari-hari. Tapi pikiran dan hati kita ini sudah dimiliki oleh Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mau keluar duit, kita mau keluar tenaga kita mau ngomong, itu harusnya itu dikendalikan sepenuhnya oleh Kristus. Sama seperti tadi pada jam kerja. Harusnya seorang karyawan staf kalau mau keluar izin majikannya. Bos, saya ada perlu, anak saya sakit. Jadi saya izin pulang 1-2 jam ya bos ya. Tidak bisa dia tiba-tiba ngeluyur pergi. Nggak bisa. Itu menyalahi aturan. Apalagi kita dengan Kristus. Wah, kita mau jinah-jinah aja. Kita mau nyuri-nyuri aja. Kita mau ngerokok-ngerokok. Kita mau maling misalnya. Nggak boleh begitu. Kita mau pulang malam nggak pulang. Nggak boleh gitu. Kita gunakan uang kita pun juga harus tanya Tuhan. Kalau sudah berpusat pada Kristus gambarnya seperti ini. Orang-orang seperti ini peka dengan perasaan Tuhan. Dan dia juga peka dengan kebutuhan pekerjaan Allah. Lebih daripada kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Dia punya banyak kebutuhan. Dia punya banyak kepentingan. Tetapi kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Bagi orang seperti ini saudaraku sekalian. Dia sudah tidak memiliki apapun selain milik Tuhan. Secara kasat mata dia masih pegang uang. Masih punya rumah, masih punya mobil. Tetapi sebenarnya itu sudah di atas namakan Tuhan. Tuhan, ini uang-uang Tuhan, ini rumah-rumah Tuhan, ini mobil-mobil Tuhan, ini anak-anak. Anak saya juga milik Tuhan, istri saya, suami saya milik Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Aku mau pakai semua untuk memuliakan namamu. Itu bukan berarti semua kasih gereja, bukan. Tapi semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau akhirnya saya jalan-jalan sama istri dan anak saya pakai itu sebagai satu cara saya memuliakan Tuhan. Istriku adalah milik Tuhan, anak-anakku milik Tuhan. Aku harus kasih waktu yang terbaik buat dia. Aku harus kasih nasihat yang terbaik, bimbingan yang terbaik, waktu-waktu terbaik buat dia. Harusnya begitu. Itu pun kadang-kadang saya sering katakan anak saya itu masih sampai hari ini masih komplain. Papa itu kok sibuk terus, kapan sih papa agak sedikit santai. Anak saya Daryl paling banyak komplain. Kalau seseorang sudah hidupnya berpusat pada Kristus, maka seluruh pencariannya, pikirannya itu cuma satu, atas. Kolose pasal 3 ayat 1, ayat 2. Carilah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Di atas itu tentu perkara-perkara kekekalan. Tapi Pak, kita hidup masih di dunia, masa kita mikirin cuma surga terus. Coba kita mikirin cuma masalah-masalah di atas. Kita kan juga harus butuh duit Pak. Tetap kita harus kerja. Tetap kita harus melakukan aktivitas kita. Tetapi muaranya sudah beda. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk memperkaya diri kita, tapi untuk pengabdian kita kepada Allah. Saudara kalau sudah di SBC lebih dari 3 tahun harusnya sudah menangkap pesan-pesan ini. Ada yang mengatakan, oh saya sekarang melayani Tuhan lewat pekerjaan Pak. Jadi saya gak melayani gereja lagi. Yo gak apa-apa kalau memang kamu abdikan pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan engkau mengatasnamakan pekerjaan itu memuliakan Tuhan tapi ujung-ujungnya cuma memperkaya diri semata. Tentu itu adalah salah. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4
Paulus mengatakan kita harus seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, yang tidak pusing dengan soal-soal penghidupannya. Yang dipikirkan cuma satu, bagaimana saya bisa menyenangkan komandan saya, menyenangkan Tuhan. Kalau sejak muda kita sudah punya pikiran seperti ini, wah hebat. Kalau sejak muda ya, anak-anak kita sudah dibekali pengen nyenengin Tuhan aja. Itu hebat. Tapi orang yang nyenengin Tuhan pasti nyenengin orang tua juga, nggak mungkin enggak. Pasti nyenengin pasangannya juga, nggak mungkin enggak. Saya ini kalau mau melukai hati istri saya, udah takut. Saya nggak takut istri saya takut Tuhan. Istri saya kan lemah, mau digaplok, mau diapa juga. Nggak usah digaplok lah, diomongin nada tinggi sedikit dia nangis. Tapi Alkitab jelas mengatakan orang-orang lemah itu dibela sama Tuhan. Termasuk istri saya pasti dibela Tuhan. Jadi saya gak boleh menyakiti hatinya. Kemarin di Komsel kita sharing ya. Komselnya menarik itu sharingnya. Bagaimana pasangan-pasangan juga bergumul menerapkan firman Tuhan di dalam keluarga. Ada yang membayangkan istrinya sakit gimana. Ada yang membayangkan istrinya mati juga loh. Tujuannya apa? Tujuannya membayangkan kalau istriku mati itu tidak ada lagi itu gimana? Supaya kawin lagi? Bukan. Supaya dia menyadari kalau nggak ada istrinya juga berat. Apalagi mengurus anak dan perjuangan yang lain. Jadi selagi masih ada, ya mereka berusaha untuk melayani istrinya sebaik-baiknya. Itu di bagian pria kita ngobrol. Selagi kita masih punya kesempatan. Waktu istri saya sakit itu baru saya ngerti penting banget seorang istri bagi suami. Makanya kadang-kadang dalam cerita-cerita Komsel saya menangkap ya. Kenapa ya kok semakin istri sakit tuh semakin suami semakin sayang sama istri. Apa tunggu istri sakit dulu ya baru sayang ya. Tunggu istri sekarat dulu baru sayang. Gak boleh gitu. Harusnya waktu istri kita sehat pun kita juga harus menyayangi sedemikian rupa. Sebaliknya. Saya gak tahu sharing di ibu-ibu gimana. Sharing di bapak-bapak begitu. Kan saya salah satu orang yang juga sharing. Bukan mimpin sharing. Sharing. Karena yang mimpin Mas Iwan. Kan ketua Komsel Mas Iwan sama Randy. Jadi saya juga sharing. Teman-teman juga sharing. Gimana menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan praktis sehari-hari. Yaitu Komsel. Nah kalau dalam hubungannya dengan Tuhan kita cuma pengen nyenengin Tuhan aja. Udah. Kalaupun kita di dunia ini akhirnya juga gak bisa kaya raya ya sudah. Tapi kalau kaya raya tapi bikin Tuhan sedih gak usah lah. Kalau saya sih gitu saudara. Tuhan jangan jadikan saya pendeta besar. Walaupun gak akan mungkin jadi besar kan. Saya gedein segini aja. Jangan jadikan saya pendeta besar. Jangan jadikan saya pendeta kaya. Kalau kebesaran dan kekayaan itu membuat saya binasa. Tolong Tuhan saya tidak mau. Biarkan saya pada posisi aman aja. Kalau ini membuat saya tidak jatuh. Ini membuat saya semakin mencintai Tuhan. Oke Tuhan. Aku memilih jalan yang ini. Karena saya juga ketemu teman-teman saya yang sudah maju pelayanannya juga maju tentu perutnya. Biasanya kan begitu. Setelah maju pelayanan maju perut. Maju usaha biar didukung dengan maju perut juga biasanya. Kenapa? Karena banyak makan. Karena dulu saudara-saudara ini rata-rata kayak triplek semua pria-prianya. Lurus. Tapi setelah diberkati secara materi sudah tidak kayak triplek lagi. Sudah kayak angka 8 bentuknya. Sudah makmur, sudah banyak makan. Hati-hati juga, harus ada kontrol juga. Cara yang kita bisa lakukan, fokus kita kepada Tuhan adalah yang paling praktis. Fokus kepada orang lain, fokus kepada sesama. Ini artinya kita harus belajar melatih diri kita bukan peka dengan kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Tapi latihan peka dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Coba mulai pikirkan. Si A itu kira-kira punya masalah apa ya? Kok saya lihat kemarin datang ke gereja mukanya ditekuk. Mungkin aku bisa bantu. Kalau pulang ke rumah peka dengan perasaan istri, perasaan suami. Ini pasti suamiku capek. Suamiku pasti ini lagi banyak masalah di kantor. Aku mau coba servis, aku mau coba bahagiakan. Suami nyampe rumah lihat istri juga sama. Pikirannya cuma satu.
Apa ya yang dirasakan istriku sepanjang hari ini? Mungkin lelah, capek, bosen, pegang anak seharian. Aku mungkin akan ambil alih sementara. Ya sudah, kamu nonton TV sana, saya pegang anaknya. Kalau di gereja sama, kita bisa terapkan juga di gereja. Kita bisa menolong orang lain, peka dengan kebutuhan sesama kita. Gereja akan menjadi hangat, keluarga akan menjadi hangat. Tadi pagi saya ngomong, kehangatan itu bisa dirasakan walau orang tidak ngomong. Kalau saya hadir di sini dan saudara tidak perhatikan saya, tidak menerima saya bisa merasakan. Saudara gunjingin saya bisa tahu. Tetapi kalau saya disambut dengan hangat, diterima, dilayani, saya merasa ini keluarga hangat. Ini keluarga membuat saya betah di sini. Di rumah juga begitu. Kadang orangnya hadir secara fisik tetapi kehangatannya tidak dirasakan. Karena hadir secara fisik tetapi mata dan tangannya pegang sesuatu. Matanya ngelihat ke layar atau ke gadget, tangannya tapi badannya di samping istri, di samping anak-anak. Tapi secara pikiran, jiwa dia nggak di situ. Papi mau makan, papi dedek mau ngobrol nih sama papi nih, bentar. Jadi fisik kita boleh hadir di gereja juga, tetapi pikiran kita sebenarnya tidak di gereja. Apalagi sama teman-teman kita. Makanya praktek yang paling bagus adalah menyapa, menyalami, menemani ngobrol, kenalan, tahu namanya. Itulah keluarga yang sesungguhnya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus harus memberi makan 5.000 orang. Secara fisik murid-murid capek, lelah. Kalau mereka mau orientasi diri sendiri, aduh udah istirahat aja, cari makan seadanya. Kalau sekarang lu ceplok telur tidur. Tapi Tuhan bilang kamu harus kasih makan mereka. Wah ini capek loh. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Tengah malam mau cari makan di mana? Berapa banyak? Nah kita punya kecenderungan udah gak mau capek untuk ngurus orang lain. Aku aja udah capek, ngapain? Mendingan saya ngurus diri saya sendiri. Ngurus orang lain tuh bikin tambah capek. Nah akhirnya kita tidak pernah bisa melayani orang lain. Yang kita cuma melayani perasaan-perasaan, kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita tidak belajar melayani orang lain. Saya kira teman-teman yang melayani pagi, siang, sore itu adalah pahlawan-pahlawan gereja kita. Mereka orang-orang yang menurut saya menentukan maju mundurnya gereja ini. Termasuk melayani Bapak Ibu sekalian. Secara fisik pasti mereka capek bangun pagi. Mereka harus ibadah pagi, ibadah siang. Ada beberapa yang sampai pagi, siang, sore. Saya mengerti. Pasti mereka capek. Tapi mereka memikirkan kalau ada yang tidak bisa ibadah pagi, siang. Mereka mau ibadah sore. Mereka memilih melayani saudara-saudara mereka yang sore hari. Dan orang-orang beginilah orang-orang pahlawan. Di rumah pahlawan itu adalah siapapun yang melayani. Entah itu pasangan, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu orang tua. Itulah pahlawanmu kalau dia melayani engkau. Tapi kalau engkau mau minta terus dilayani, engkau bukan pahlawan. Engkau belum dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita mau berpusat, hidup kita mau berpusat kepada Kristus. Latihan yang terbaik yang kita bisa lakukan yang pertama, bersekutu dengan Tuhan. Banyak doa, belajar firman. Menang dari area-area tadi dan mulai belajar peduli dengan orang lain. Orang paling dekat kita dulu. Tolong siapkan minum, sendokkan nasi, bantu bukakan pintu, jemput, hal-hal praktis yang lain. Dan engkau akan melihat betapa indahnya kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Dan ternyata orang yang terlalu berpusat pada diri sendiri itu banyak orang gila, stres. Jadi mau stres, mau gila, mau depresi, sering-seringlah berpusat pada diri sendiri. Mau seger, mau refresh, jiwamu mau segar, sederhana. Banyak-banyak melayani orang lain, banyak-banyak tolong orang lain. Engkau akan jauh lebih sehat, jauh lebih segar. Amin untuk firman Tuhan siang ini.